Oke, halo semua. Pada kesempatan kali ini kita telah membuat sebuah sistem wilayah aman ya, dimana kini kita bisa mengetahui kondisi keadaan di wilayah sekitar kita. Mungkin lebih tepatnya deteksi banjir sejak dini ya, atau bahkan deteksi bencana alam sejak dini. Jadi untuk project ini sebenarnya terinspirasi dari masalah-masalah kejadian di Sumatera yang beberapa minggu ini kita dengar itu sangat mengerikan ya. Jadi dengan adanya sistem ini nantinya seluruh warga sebelum kejadian akan kita berikan informasi dan dilakukan evakuasi. Ya, kita lakukan evakuasi dini sebelum terjadinya bencana ya. Oke. Nah, di sini untuk prototipenya ya saya menggunakan ESP32 microcontroller. Ya, jadi untuk pinnya itu dapat kita lihat di sini, dan juga untuk sensor ya. Pertama di sini adalah sensor getaran ya, dimana apabila terjadi gempa bumi sensor ini akan mendeteksi getaran. Kemudian ini ada sensor kemiringan ya. Kalau misalnya sensor kemiringan ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mendeteksi longsor ya. Kalau misalnya terjadi longsor, maka sensor ini akan memberikan informasi. Kemudian di sini ada sensor air ya. Sensor ini nanti akan mengirimkan data air. Kalau misalnya air mengenai sensor ini, maka sistem akan memberikan informasi bahwa telah terjadi kenaikan air ya. Nanti juga akan ada grafik air yang terlihat di dashboard kita. Oke. Nah, kemudian untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini ya. Dan ini untuk LED-nya saya belum fungsikan. Jadi yang saya fungsikan itu hanya masih sensor-sensornya dan juga data. Jadi data nanti akan langsung secara real time ke Firebase gitu ya. Nah, seperti biasa kita membuat aplikasinya itu dengan menggunakan Flutter ya. Jadi untuk menghindari masalah pembatasan akses, jadi di sini kita buat sistem dashboardnya sendiri dengan menggunakan Flutter. Jadi untuk tampilannya ya, mungkin ini bisa saya buka di smartphone. Nah, oke, tampilan saat ini sedang aman ya, dan sensor kemiringan itu memberikan data 31,9 derajat. Oke, dan ini masih aman. Nah, jadi untuk kodenya di sini saya menggunakan Arduino untuk kode microcontroller ESP32-nya. Saya menggunakan Arduino. Kemudian nah, untuk data kita tampung di Firebase. Jadi datanya nanti akan masuk di sini di Firebase real time. Untuk konfigurasinya mungkin teman-teman perlu ketahui juga ya. Jadi di sini untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke project settings ya. Kemudian di sini juga ada aplikasi yang harus kita daftarkan. Artinya di sini adalah ada aplikasi Flutter yang harus kita daftarkan dengan memilih add app ini ya. Artinya menambahkan aplikasi, kita registrasikan aplikasinya. Kemudian untuk aplikasi ini saya beri nama wilayah aman. Oke, setelah itu untuk file Google Service JSON inilah yang akan kita gunakan untuk menghubungkan Flutter kita dengan Firebase ini. Nah, setelah itu di IoT, nah di IoT atau di sistem IoT-nya, nah di sini kita menggunakan Arduino IDE untuk compile atau untuk upload kodenya ke ESP32. Nah, di sini yang kita butuhkan itu adalah API. Ya, di sini ada API. Kemudian ini ada Telegram bot. Telegram bot ini kalau misalnya terjadi sesuatu atau sensor mengirimkan informasi, maka akan ada pesan dari si Telegram bot ini. Nah, kita nanti bisa masukkan Telegram bot ini ke dalam sebuah grup ya. Kalau misalnya mau kita grup, kemudian kalau misalnya ini mau kita ganti dengan WhatsApp, ini sebenarnya bisa juga kita ganti dengan API WhatsApp, atau bahkan kita langsung kirim ke email juga boleh. Nah, jadi untuk rancangan selanjutnya adalah kita akan membuat
aplikasi ini yang berfungsi dengan baik. Jadi kalau misalnya orang-orang menginstal aplikasi ini atau terinstall aplikasi ini di handphone masing-masing atau di smartphone masing-masing, maka akan mendapatkan informasi seperti ini. Oke, dan ini aplikasinya kita rancang sendiri, kita bangun sendiri, tidak menggunakan pihak ketiga ya, seperti Blink gitu kan, atau bahkan yang lainnya ya. Jadi di sini kita kembangkan sendiri. Dan ini juga ada grafik air. Nanti di sini untuk grafik airnya akan tampil ya. Jadi kita langsung demo ya. Kita lakukan demo dulu. Nah, di sini kita hubungkan USB-nya. Oke. Dan kita tunggu perangkatnya ini terhubung dengan internet ya. Jadi nanti kalau ini sudah terhubung dengan internet, maka akan ada informasi. Nah, di sana di Telegram botnya, di sini sudah masuk. Oke, udah masuk informasi, berarti kita sudah terhubung dengan internet ya. Nah, kemudian di sini juga data air. Nah, di sini sudah mulai berubah ya. Kemudian kalau misalnya ini kita kasih kemiringannya, mungkin kita ubah ya. Nah, di sini ada bahaya, status aman ya. Tadi ada bahaya, kemudian status aman ya. Kemudian di sini kita coba sensor getarannya. Nah, ini sensor getaran. Nah, di sini terjadi informasi atau memberikan informasi, yaitu tanda bahaya tadi ya. Dan di sini juga dapat kita lihat secara real time akan berubah. Oke, nah jadi semua ini sudah berjalan dengan baik ya. Jadi hanya LED-nya saja belum yang saya fungsikan. Jadi kalau mau memfungsikan LED-nya, tinggal masukkan di kodenya, tentukan pin berapa yang kita gunakan. Nah, ini sampai di sini mungkin kita masukkan untuk sensor airnya ini ke dalam gelas ya. Nanti kita lihat perubahannya gimana. Nah, ini sudah saya masukkan, dan di sana airnya itu sudah mulai berubah ya. Oke. Mungkin ini kita fokuskan. Nah, air itu sudah mulai berubah 27, 24 ya, 14 cm. Ini saya naikkan sensornya. Nah, airnya terus berubah ya. Kemudian kita coba lihat grafik airnya. Nah, ini grafik airnya mulai terlihat 27,9,6 ya saat ini, dan rata-ratanya itu 15,5. Oke, dan ini sensor airnya masuk ke dalam gelas ya. Oke, ini untuk sensor airnya, grafik sensor air ya. Kemudian kalau misalnya kita kembali lagi, nah di sini kondisi aman, dan di sini ada sensor getaran ya. Ternyata di sini terjadi getaran yang begitu signifikan ya. Nah, di sini kita nilai maksimumnya itu 599,4, sedangkan minimumnya 413,3 ya. Jadi di sini sebenarnya kita membutuhkan hitung-hitungan hitung-hitungan magnitudo mungkin ya. Jadi nanti kita coba pelajari lagi untuk penghitungan magnitudo gempa itu seperti apa gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa juga lihat sensor kemiringan. Nah, di sini untuk kemiringan real grafik ya. Jadi grafik kemiringannya itu sudah seperti ini. Dia nilai maksimumnya itu 14,1 derajat. Kemudian nilai minimumnya 0,3 derajat ya. Dan selisihnya itu 13,8 derajat. Oke, jadi sistemnya ini sebenarnya sudah tinggal melengkapi ya, tinggal menjalankan, atau bahkan fitur-fiturnya boleh ditambah juga ya. Dan datanya itu akan masuk secara real time di sini, di real time database. Oke. Kemudian untuk pesan yang melalui Telegram tadi akan masuk ke sini. Nah, ini ya. Jadi pesan-pesannya itu akan masuk ke sini. Dan ini sudah banyak pesan. Jadi kalau misalnya ini kita lakukan, kita beri getaran gitu ya. Ini kita beri getaran, dan dia akan memberikan informasi. Oke. Nah, status aman. Dan di sini sebelum status aman ini tadi telah terjadi bahaya banjir ya. Di sini sudah diingatkan bahwa bahaya banjir terdeteksi, getaran ya, dan kemiringan juga terdeteksi.
Oke, nah jadi mungkin itu saja ya pada video kali ini ya. Nanti kita coba jelaskan lebih detail lagi untuk konfigurasinya di video berikutnya. Dan ini sudah berjalan sistemnya. Oke, ini kita coba angkat dan kemudian kita lihat sensor airnya. Oke, di sana sudah berkurang ya sensor airnya, dan itu masih belum stabil, dia masih membaca karena sensornya memang masih basah. Oke, nah jadi terus akan berubah, dan grafiknya di sini juga pasti akan berubah ya, seperti ini grafiknya. Nah begitu juga untuk sensor getaran, dan grafiknya juga seperti ini. Oke, sekarang masih kondisi aman, jadi sistemnya sudah dapat kita kembangkan seperti ini. Mungkin untuk berikutnya adalah kita akan lakukan hitung-hitungannya lagi supaya lebih dapat gitu ya. Kemudian kita akan menambahkan notifikasi di aplikasinya ya. Mungkin di atas ini kita sisipkan notifikasi, atau bahkan di bawah ya kita buat bottom navbar ya, nav bottom ya, kita tambahkan nav bottom di bawah aplikasinya nanti. Oke, jika kalian yang mau source code-nya, boleh tinggalkan email di kolom komentar, nanti akan kami kirimkan source code-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video kami berikutnya.